Halo people, balik lagi dengan aku di sini di acara Hopecast. Dan kali ini narasumber aku Trevor beserta dengan mamanya Ibu Reni. Dan Trevor ini adalah peserta dari program art terapi di HOH. Jadi Trevor juga didiagnosis dengan Down syndrome. Dan seperti apa kegiatan Trevor sehari-hari dan apa yang menjadi inspirasi dia dan bagaimana dia bisa menginspirasi anak-anak dengan IBK lainnya, kita ikutin kisahnya berikut ini. Dan tentunya seperti biasa aku akan meminta untuk Trevor dan mamanya menuliskan harapan-harapan dia. Dan akan kita bahas nanti selesai Hopecast. Oke, jadi aku akan minta Trevor dan Ibu Reni untuk menuliskan harapannya. Dan nanti akan kita bacakan bersama at the end of the Hopecast. Harapan Trevor. Sudah? Terima kasih. Nah, beres. Finish? Oke, kita masukin lagi dulu. Sama senam ya. Boleh. Sebanyak-banyak ya harapan Trevor. Setinggi-tinggi langit, boleh. Yuk, kita taruh dulu. Nanti kita bahas pas kita udah end of the Hopecast. Oke, Trevor. Kamu sekarang usia berapa? Aku 16 tahun, tapi tahun ini mau umur 17 tahun. Mau 17 tahun, oke, udah teenagers. Oke. Bu Reni, aku pertama kali ketemu Trevor sekitar mungkin 3 mingguan yang lalu ya. Aku pas lagi main ke HOH dan aku lihat dia lagi art terapi. Dan di situ aku melihat kok Trevor ini berbeda dengan anak-anak dengan Down syndrome lainnya. Karena secara fisik dia jauh lebih fit dari anak-anak dengan DS. Jadi aku udah mikir ini pasti karena orang tuanya yang nge-push dia, yang ngejaga dia dari awalnya untuk mau rajin gerak. Karena memang yang kita tahu ya, dan secara teori, secara survei juga, anak-anak dengan DS itu biasanya tendensinya kelebihan berat badan, bahkan cenderung obes. Dan di usia-usia tertentu akan mudah buat mereka terkena penyakit lain seperti diabetes, sometimes asam urat, kolesterol gitu. Karena memang selain secara gerakan fungsional mereka memang lebih lambat, kalau dari pihak orang-orang terdekat mereka nggak nge-push mereka untuk rajin bergerak, rajin olahraga, kemungkinan untuk mereka jadi obes itu jauh lebih besar. Jadi di sini aku pingin bertanya-tanya supaya bisa berbagi inspirasi sama teman-teman, bagaimana sih caranya Bu Reni ini mendidik atau menge-push Trevor supaya dia bisa fit seperti ini sekarang ini. Boleh diceritakan Bu Reni mungkin dari awalnya bagaimana caranya Bu Reni kayak nge-push Trevor untuk ayo rajin olahraga gitu. Pertama dia lahir kan dikasih tahu dokter kan dia tuh Down syndrome. Iya. Terus saya dapat informasi dari mertua, temennya tuh ada yang punya anak Down syndrome. Coba kamu ngobrol katanya ya. Nah saya ngobrol-ngobrol, katanya paling bagus tuh olahraga renang. Kan itu kan anak Down syndrome tuh hipoton ya, lemas otot keseluruhan. Nah kalau renang kan gerak semuanya ya. Iya. Pas kebetulan juga dekat rumah tuh ada klub renang. Jadi saya ikutin renang dari umur 3,5 tahun. Oke, 3,5 tahun. Udah ikut privat itu tuh. Dan itu awal mulanya di 3,5 tahun itu terlihat agak susah untuk Trevor mulai belajar beradaptasi atau normal-normal aja? Biasa aja ya, selama dia pakai pelampung mah dia happy aja gitu. Nah pelatih lihat Trevor udah mulai seneng, pelampungnya dilepas. Iya. Dianya nangis, tapi pelatihnya mah mau dia nangis atau gimana dilemparin aja ke kolam. Sayanya juga ya cuek aja, tutup aja mata, yang penting anak saya jadi aja gitu. Iya, percaya aja gitu ya. Ya tapi kalau buat anak DS lain ya jangan ikutin juga lah ya. Soalnya takutnya kan ada yang bilang katanya tuh pengaruh ke emosi si anak gitu.
ke psikologisnya juga. Takut jadi trauma gitu. Tapi Trevor mah lama-lama tuh ya enjoy aja gitu. Pertama-tama ya dia stres. Tiap datang privat pasti muntah dulu. Oh, oke. Oke. Apa yang menyebabkan Bu Reni tetap kekeh nggak apa-apa, ini yang terbaik gitu? Saya mikirnya kan dia tuh lemes otot ya. Jadi dia tuh harus gitu olahraga tuh harus renang. Itu di usia berapa dia mulai adaptasi, mulai mau nggak muntah-muntah, nggak stres lagi? Kayaknya mah 4 tahun lebih, ada umur 4 sampai 5 tahun lah. Jadi sekitar 1 tahun itu berkelanjutan tuh ya, stres, muntah-muntah kayak gitu. Ya tiap datang aja gitu. Jadi yang pertama kali diajarkan buat Trevor dimasukin kursus berenang aja, berenang top. Oke. Terus ada terapi-terapi lain mungkin? Terapi lain ada kayak terapi bicara, okupasi, fisioterapi. Iya. Oke, dan dari semua dari fisioterapisnya, dari fisioterapis untuk okupasinya dia tuh juga mensupport gak apa-apa dia memang harus berenang gitu. Iya. Oke. Dan untuk temannya Bu Reni yang anaknya juga suka renang Down syndrome itu juga terlihat lebih fit atau bagaimana? Waktu kecilnya saya nggak tahu ya, mungkin fit gitu, tapi makin lama makin besar dia udah nggak renang lagi ya, gemuk sekarang. Jadi memang harus terus ya longitudinal. Jangan diberhentiin. Trevor juga kalau 1 minggu nggak renang tuh udah kelihatan perut sama pipinya. Oh, oke. Dan ini kan di usia 4 dia sudah mulai bisa nih, sudah mulai nggak muntah-muntah dan nggak merasa stres. Itu dia mulai menunjukkan suka sama berenang. Dibilang suka sih nggak tahu ya, tapi buat saya mah dia harus terus. gitu. Oke, jadi nggak boleh berhenti. Dari Bu Reninya dan juga para parents lain harus persisten ya. Iya. Terus selain renang, apalagi nih yang Trevor suka nih bidang olahraganya? Senam artistik, yoga. Oke, oh ya yoga, kamu suka yoga? Iya. Ini mulai suka yoga dari usia berapa? Saya sih ikutin dia tuh yoga tuh dari COVID. Oh, oke. Jadi belum lama. Jadi private yoga atau online? Klub aja gitu. Oke. Jadi kalau Trevornya yoga, sayanya mau nggak mau harus ikut dampingin. Jadi saya ikut belajar. Nanti saya latih lagi di rumah. Oke, jadi sama-sama sehat dong. Ya. Itu jadi kayak waktunya bonding sama mama, sama-sama yoga. Iya. Oke. Saya perbaiki lagi gerakannya di rumah gitu. Oke. Jadi Trevor yoga bisa, renang bisa, sama senam gimnastik gitu. Iya. Oke. Terus kalau dari Trevor sendiri yang paling Trevor suka, happy kalau olahraga yang mana nih dari 3 ini? 3 aku. Yang paling kamu suka banget, renang kah, atau yoga kah, atau yang gym, senam? Senam sih, tapi aku arahnya pentinginan badan gitu. Oh, oke. Terus kalau renang kamu bisa berapa gaya? Renang 4 gaya. 4, apa aja tuh? Dada, bebas, punggung, kupu. Oh, kupu. Kamu ada kepikiran mau kompetisi, ikut kompetisi? Ikut challenge kompetisi renang gitu? Kalau dia mah punya ambisi. Saya pernah ikutin lomba. Dia tuh gimana ya, pengen menang, nggak mau kalah. Oh, oke. Jadi udah pernah ikut atau baru? Pernah ikutan waktu dia kecil. Oh. Terus Trevor pernah nggak merasa bosan kalau olahraga? Bosan sih, tapi harus Jalanin terus? Iya. Kalau bosan di olahraga apa tuh misalnya? Renang atau yang senam atau yang yoga? Bebas sih. Oh, jadi Trevor memang nge-push diri sendiri juga harus tetap datang ke kelas gitu, belajar? Enggak, biasa saja. Biasa aja. Terus Trevor merasa nggak sih kalau Trevor tuh jadi lebih sehat, jadi lebih fit dengan rajin olahraga? Iya. Karena mamaku paksa. Tapi senang nggak akhirnya dipaksa sama mama? Aku biasa saja sih.
Bagaimana cara Bu Reni memastikan supaya Trevor tuh mau dan bisa gitu merasa senang dengan kegiatan-kegiatan olahraganya ini? Saya kasih motivasi ya. Apa tuh motivasinya? Trevor, kalau kamu sering nanti menangin kejuaraan renang, nanti Trevor bisa ketemu Bapak Presiden. Dia kan pengen banget ketemu Presiden. Oke. Pengen ketemu Bapak Jokowi. Iya. Oke. Jokowi, Ganjar gitu. Oke. Kalau ketemu memang Trevor mau bilang apa? Pengen minta masa depan aku sih. Masa depan Trevor yang bagaimana? Rumah apa gitu. Oke. Mau minta sama Pak Jokowi. Ya, segala macam bisa. Oke. Kalau untuk di HOH, Trevor kan belajar art terapi tuh. Iya. Trevor suka art. Aku tidak suka, tapi aku pengen koleksi. Pengen bisa lebih bagus lagi gitu. Koleksi. Yang kamu gambar pengen kamu koleksi. Iya. Dipajang di tembok gitu, ditempel-tempel. Tembok, tapi aku pengen tembok tempat pekerjaan aku. Oke. Jadi orang-orang bisa lihat hasil koleksinya kamu. Iya. Nggak mau dijual? Enggak. Jualnya cuma masuk YouTube sih. Jualnya. Oke. Jualnya doang sih. Oke. Kalau Trevor jadi cita-citanya apa sih? Cita-citanya masak. Masak? Jadi chef? Udah bisa masak? Cuma belajar doang. Masak apa bisa? Bebas gitu. Terus mama udah pernah dimasakin sama Trevor? Mama panggil aku cuma bantuin doang. Oke. Bantuin mama masak tapi Trevor ada untuk bantuin. Oke. Mau jadi chef? Dia pengennya bisa masak. Oke. Suka makan juga? Suka. Iyalah, olahraganya banyak ya. Iya. Jadi kan lapar mulu ya. Iya. Bu Reni, adakah pola makan tertentu atau pola diet yang diberikan buat Trevor supaya dia bisa memaintain secara fisik yang fit seperti ini? Kan sudah dengan olahraga, apakah pola makannya juga diatur? Kalau pola makan sih saya biasa ya. Cuma saya batasin makannya nggak terlalu banyak karena dia kan punya masalah pencernaan. Jadi makannya banyaknya saya banyakin buah sehari 2 kali, sama nasinya agak lembek, nggak terlalu keras. Oke. Sama minuman juga saya jarang kasih dia yang manis-manis. Oke, dan dia juga karena nggak terbiasa jadi nggak craving yang manis-manis juga kali ya. Oke, jadi Trevor lebih banyak buah sama nasi. Buah sama nasinya dikurangin. Nasinya dilembekin. Lebih lembek dikit lah. Kalau kokonya seneng keras. Iya. Jadi Trevor mah lembek dikit. Ya kayak di luaran biasa di restoran sih sebenarnya. Kalau kokonya mah kan lebih keras lagi. Oke. Buat Ibu Reni sendiri, bagaimana nih perasaannya melihat perkembangannya Trevor secara fisik yang fit seperti ini, yang gesit dan juga sehat? Bagaimana perasaannya nih? Kan waktu dulu mau nggak mau kan harus kesian kan ngeliat anak sendiri yang muntah-muntah, yang stres tapi tetap push. Dan sekarang melihat Trevor yang begini rasanya gimana tuh Bu? Senang deh. Iya. Jadi nggak cepat sakit. Iya. Oke. Kalau misalnya ibu-ibu lain nih pengen tanya tipsnya, bisa nggak Ibu bagiin tipsnya kalau anak-anak mereka dengan IBK, especially Down syndrome, apa yang terbaik untuk anak-anaknya gitu? Baik itu di olahraga atau di cara makan atau di pola tidur, hal-hal seperti itu. Buat orang tua yang punya anak Down syndrome ya tetap kuat, semangat, terus cari informasi tentang anak-anak Down syndrome. Selain kita ajarin akademiknya, juga olahraganya juga harus jalan seimbang, berbarengan gitu. Jangan akademis terus. Olahraganya nanti kalau si anak udah agak besar itu kan menurut saya mah sudah terlambat ya. Iya betul. Sebaiknya kan dari sedini mungkin gitu. Iya. Bahkan jadi jalanin 3,5 tahun sudah mulai. Iya, jadi aku juga setuju banget memang harus dimulai sedini mungkin.
Karena ya itu dari awalnya dia sudah terbiasa dengan pola hidup yang seperti itu, lambat laun itu udah menjadi bagian hidup aja, udah comes naturally untuk anak-anak kamu. Jadi jangan nunggu sampai nanti udah gede. Susah juga buat dia tuh memulai sesuatu yang baru kalau usianya sudah lebih dewasa lagi. Karena kan gimana ya, kamu dipaksa keluar dari zona comfort kamu di usia yang sudah segitu. Menciptakan habit yang baru itu akan sangat sulit. Jadi memang harus kamu push anak kamu dari usia sedini mungkin untuk suka sama olahraga. Mungkin kamu bisa coba berbagai macam olahraga sih, gak harus fokus satu olahraga aja. Nanti akan ketemu apa nih kira-kira yang anak kamu suka, anak kamu jadi akan lebih termotivasi untuk ngelakuinnya jadi habit, jadi lifestyle-nya dia. Dan ya itu benar juga seperti Ibu Reni bilang, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau mungkin zaman dulu cari informasi agak susah, tapi sekarang ini tinggal di Google it up. Gampang sekali, kamu harus istilahnya giat. Kamu harus jadi motivatornya anak-anak kamu, karena mereka memang tergantungnya kan sama kamu. Jadi jangan menyerah, terus push anak kamu supaya itu yang terbaik buat dia nantinya. Mungkin awalnya seperti Bu Reni tadi kayaknya ya sedih ngeliat anaknya harus muntah-muntah, harus stres, tapi ada hasilnya. Dengan waktu ada hasilnya kok. Dan Trevornya juga jadi suka, bahkan mau compete. Oke, sekarang waktunya aku membuka this Hopcast box, dan kita lihat, kita bahas harapan-harapan dari mamanya Trevor dan Trevor. Oke, aku bacain ya. Trevor punya nih, I hope bisa menang dalam setiap perlombaan. Wah, setiap perlombaan kamu mau menang terus. Mau juara 3, 2 atau 1? 1. Harus 1 ya. Berarti harus rajin-rajin olahraga terus dong. Iya. Supaya jadi the best. Oke? Aku doain kamu bisa. Kalau dari Mama Trevor, I hope Trevor bisa lebih giat lagi berolahraga dan berprestasi dalam kejuaraan renang, senam, sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Keren. Yes. Harus bisa. Kita buktiin. Trevor buktiin. Trevor bisa. Iya. Ya, semangat terus ya. Iya. Nanti kalau misalnya udah menang semua kejuaraan-kejuaraan, kan dapat banyak medal-medal, foto, kirimin aku ya. Oh. Ya. Undang aku bahkan kalau kamu mau kejuaraan. Iya. Ya, kalau aku bisa datang pasti aku datang. Iya. Pas ada di Bandung itu. Di Bandung. Kadang-kadang Tasik gitu. Oke. Siap. Semangat ya Trevor. Yeah. Semangat terus juga Bu Reni. You did great. You did very very great. Well. Jadi tadi Bu Reni bilang cari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin Bu Reni bisa kasih sedikit tips ke teman-teman yang mau cari informasi itu. Seingat Bu Reni dapatnya di mana gitu. Kalau aku sih suggest kan cari di Google, search di Google, tanya teman-teman sekitar. Mungkin ada tips-tips lain dari Bu Reni untuk mendapatkan informasi itu. Ikut potats ya, informasinya kan dari situ bisa. Terus apalagi ya, saya lupa. Saya seingat saya itu potats. Oke, baiklah. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Hopcast. Saya bersama dengan Trevor dan mamanya. Hopefully ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang mempunyai anak-anak dengan IBK. Ayo di-push terus untuk suka anaknya supaya suka olahraga. Karena mereka membutuhkan ini. Anak-anak IBK yang hiperaktif juga they need untuk channel their energy gitu. Jadi dikasih aja olahraga supaya mereka bisa channel their energy dan mereka jadinya sehat, jadinya fit, gak gampang sakit. Dan itu demi kebaikan anak-anak kamu juga. So hopefully ini bisa menjadi inspirasi kamu ya. Thank you semuanya.